Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melva Etika. Di video kali ini aku mau jelasin tentang kerjasama antar umat beragama, di mana kerjasama antar umat beragama ini merupakan bidang bimbingan sosial dan merupakan tugas perkembangan untuk mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tujuan layanannya siswa mampu melakukan hubungan serta kerjasama yang baik antar umat beragama. Pengertian kerjasama antar umat beragama, yaitu hubungan antar sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai dalam kesetaraan, pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Dalam hal ini, kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin berkembang sehingga terbina hidup rukun dan kerjasama di antara sesama umat beragama dan penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kerjasama ini akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Di dalam hubungan kerjasama, sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang tersurat dan tersirat di dalam Pancasila, khususnya sila ketuhanan Yang Maha Esa. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Contoh dari kerjasama antar umat beragama, misalnya seperti dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah. Pemeliharaan kerukunan umat beragama baik di tingkat daerah, provinsi maupun pusat merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia beserta instansi pemerintah lainnya. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Dan yang terakhir, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. Dengan demikian, akan dapat tercipta keamanan dan ketertiban antar umat beragama, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk kerjasama antar umat beragama. Yang pertama adalah adanya dialog antar pemimpin agama. Yang kedua, saling memberikan bantuan bila terkena musibah. Dan yang terakhir, adanya kesepakatan di antara pemimpin agama untuk membina agamanya masing-masing. Bidang kerjasama antar umat beragama. Sebelumnya, kerjasama merupakan hubungan yang dinilai paling berhasil dalam suatu kemajemukan. Oleh karena itu, menjadi mutlak dilakukan di negara kita yang majemuk. Kerjasama harus dilakukan untuk menghasilkan pembaruan yang diinginkan. Selain itu, kerjasama juga dapat memperkuat atau memberdayakan orang atau kelompok lain yang belum terlibat. Dengan kerjasama, masalah akibat perbedaan etnis, agama, dan budaya dapat diatasi. Nah, beberapa bidang kerjasama antar umat beragama itu antara lain: yang pertama adalah penegakan keadilan. Kerjasama antar umat beragama dapat menghasilkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi atau memberantas praktik ketidakadilan yang sudah menyengsarakan rakyat dan umat dalam waktu yang cukup lama, misalnya dengan melaporkan pihak yang melakukan korupsi kepada penegak hukum. Yang kedua adalah perbaikan taraf hidup atau ekonomi. Kerjasama antar umat beragama memungkinkan adanya perbaikan taraf hidup bagi pemeluknya. Salah satu contoh kerjasama dalam bidang ini adalah penggalangan dana untuk membantu korban bencana dan membuka lapangan kerja untuk warga yang belum bekerja. Dan yang terakhir adalah perbaikan akhlak.
Para pemimpin dan tokoh-tokoh agama dituntut untuk bisa bekerja sama dalam menyuarakan kehendak agama demi kebaikan, perdamaian, kebahagiaan, dan keselamatan umat manusia. Misalnya dengan mendukung diberantasnya perilaku seks bebas yang dapat merusak mental dan perilaku remaja. Berikut ini adalah kendala-kendala yang terjadi dalam kerukunan antar umat beragama. Yang pertama adalah rendahnya sikap toleransi. Salah satu masalah dalam komunikasi antar agama sekarang ini adalah munculnya sikap toleransi malas-malasan, atau dalam bahasa Inggrisnya lazy tolerance. Sikap ini muncul sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif. Dalam hal ini, kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Tentu saja, dialog yang lebih mendalam tidak terjadi, karena baik pihak yang berbeda keyakinan atau agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan sikap kecurigaan di antara beberapa pihak yang berbeda agama. Maka akan timbullah yang dinamakan konflik. Yang kedua adalah kepentingan politik. Faktor ini terkadang menjadi faktor penting sebagai kendala dalam mencapai tujuan sebuah kerukunan antar umat beragama. Bisa saja sebuah kerukunan antar agama telah dibangun dengan bersusah payah selama bertahun-tahun atau lebih, dan dengan demikian pun hampir memetik buahnya. Namun tiba-tiba saja muncul kekacauan politik yang ikut mempengaruhi hubungan antar agama. Yang ketiga adalah sikap fanatisme. Pemahaman agama secara eksklusif juga ada dan berkembang. Bahkan akhir-akhir ini telah tumbuh dan berkembang pemahaman keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai fanatisme, yaitu paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Seseorang fanatisme tidak akan bisa mengubah pola pikir dan tidak akan mengubah haluannya. Bisa dikatakan, seseorang yang fanatik memiliki standar yang ketat dalam pola pikirnya dan cenderung tidak mau mendengarkan opini maupun ide yang dianggapnya bertentangan dengannya.